sebelum kita mulai ibadah sama-sama, saya ajak Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Mari sama-sama kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala cara-Mu yang ajaib yang nyata dalam hidup kami. Segala jalan yang Engkau berikan dalam hidup kami, segala anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau bawa syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami dengan sinar iman kami, sebab Engkau yang layak menerimanya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang lebih Tuhan. Lebih tahu
Itulah sebabnya kami akan terus-menerus mengagungkan, memuliakan, dan menempatkan Engkau secara absolut sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih, dan kami siap memuji, memuliakan nama Allah kami, Raja di atas segala Raja, Allah semesta alam pencipta langit dan bumi ini. Dan kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu pribadi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat yang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri. Siapa yang memuji nama Tuhan? Bulan ini kita masih siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan.
Dengan
Biarlah pujian ini Tuhan menjadi pengakuan iman kami bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap percaya. Sesulit apapun musim hidup kami hari-hari ini, biarlah Tuhan dengan mulut dan lidah kami bahwa kami mau mengaku sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa, berkati pembacaan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Berapa banyak yang merasa Tuhan Yesus baik, lambaikan tanganmu saudara. Dan yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh berikan salam kepada kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Ya saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya bersuka cita sekali karena hari ini saya kembali bisa melayani saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi itu hanya semata-mata karena Tuhan Yesus baik. Amin ya saudara. Nah yang kedua, saya bersuka cita pada pagi hari ini karena saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan hari ini pasti memberkati kita. Amin. Dan saudara, ketika kau keluar dari tempat ini, kau menjadi pribadi yang berbeda. Haleluya. Amin. Itu doa saya saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita akan membahas satu seri khotbah yang berjudul tentang iman. Boleh bilang orang akhirnya iman. Ya. Dan tema ataupun rangkaian khotbah seri yang bertema dengan iman ini sudah dimulai di minggu lalu, di mana Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan panjang, lebar, luas dan dalamnya, saudara ya. Minggu lalu kita belajar iman dari seorang yang bernama Abraham. Ya, ingat ya saudara ya. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang iman, saya merasa bahwa hari-hari ini kita butuh yang namanya iman. Setuju dengan saya? Kenapa hari-hari ini kita butuh iman, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang hari-hari ini yang terjadi, kalau kita tonton TV, kalau kita lihat berita-berita lewat tayangan televisi ataupun media sosial, maka kita disuguhkan dengan berita-berita yang mengerikan, disuguhkan dengan berita-berita yang menakutkan. Sesuatu hal yang tidak pasti sudah terjadi di dunia ini, saudara. Kita melihat ada banyak orang hari-hari ini di PHK. Ribuan orang hari-hari ini gak punya pekerjaan. Dan menurut survei saudara, di sebuah negara, kalau negara itu banyak orang-orang yang tidak bekerja, alias banyak orang yang menganggur, maka tingkat kriminalitas di negara itu akan semakin tinggi, saudara. Kenapa? Sementara banyak orang butuh makan, banyak orang butuh income, kehidupan harus terus berjalan, tapi faktanya dia mendapati income nggak ada, nggak punya kerjaan. Lalu kalau nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, bingung. Harus makan pakai apa, beli pakai apa, biaya sekolah dan lain sebagainya. Jadi orang berusaha menghalalkan berbagai macam cara supaya saya tetap dapat punya income. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang begal dan lain sebagainya. Banyak orang di PHK hari-hari ini nggak punya kerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan bangkrut. Kita tahu Sintex ya. Itu perusahaan besar saudara, terkenal. Sekarang udah gak ada lagi. Bangkrut. Ada yang bangkrut, ada yang pindah, nggak mau lagi berinvestasi di Indonesia. Ya. Hari ini kita juga melihat bahwa ekonomi sedang gak baik-baik aja. Mungkin saudara yang punya usaha, engkau yang berbisnis, engkau yang berdagang merasa betul ya hari-hari ini ekonomi sulit banget ya. Ya. Papa saya, keluarga saya itu seorang pedagang, saudara.
Dulu ketika ekonomi sedang baik-baik aja sebelum COVID itu omset setiap malam bisa 3 sampai 4 juta. Sekarang saudara 300 ribu, 600 ribu. Sudah syukur, sudah puji Tuhan itu. Ya. Omset turun dari jutaan sampai ratusan ribu. Emas naik, kalau nggak salah sampai titik berapa ya Mas ya? 1,2 ya? 1,2. Emas naik. Dolar sampai pada titik tertinggi waktu itu berapa itu? 17 ribuan ya, hampir 18 ribu mungkin. Semua naik. Dolar naik, emas naik, kebutuhan pokok naik. Ibu-ibu merasa ya kalau belanja ke pasar semua naik ya. Bawa 50 ribu itu kayaknya nggak cukup ya. Beras naik, minyak naik, gula naik, semua naik. Sedangkan yang dikasih sama suami tiap bulan segitu-gitu aja. Betul ya Bu? Benar nggak? Pak dengar tuh Pak. Ya, minta naik uang belanja. Ya, semua naik. Ibu-ibu bilang, Pak, apa yang nggak naik Pak? Saya bilang, yang nggak naik itu adalah kolektor. Jadi kolektor itu seperti kasih Tuhan. Dulu, sekarang selama-lamanya tidak ya Tuhan kenceng banget tidak berubah ya saudara ya. Oh haleluya saudara. Di dalam keadaan yang nggak pasti, ekonomi nggak pasti, sosial politik nggak pasti, kita mengerti bahwa hari-hari ini dunia mengalami keadaan yang tidak baik. Di tengah-tengah situasi inilah saudara dan saya butuh yang namanya iman. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 berkata, jika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Setuju dengan saya? Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini ingin berkata kepada kita, hari ini engkau boleh punya masalah. Hari ini kita boleh punya persoalan. Kita menghadapi ketidakmustahilan. Mungkin hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan engkau mengalami satu sakit penyakit. Ekonomimu sudah gak baik-baik aja. Keuangan saudara mungkin hari-hari ini gak sedang baik-baik aja. Saudara, hari-hari ini kau sedang menghadapi tantangan yang berat di dalam hidupmu. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, apapun boleh terjadi. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun masalahnya, engkau akan diberikan kemenangan-kemenangan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang setuju dengan saya boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang perlu kita mantapkan di dalam iman kita. Aku harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di minggu yang lalu ketika Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman, di dalam partnya yang pertama kita belajar iman dari seorang yang bernama Abraham. Ada satu poin yang saya tangkap ketika firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala, ketika mempertunjukkan kepada kita tentang iman yang besar dari seorang Abraham. Saya menangkap satu poin, saya menangkap satu pesan, bahwa iman Abraham adalah iman yang tidak ditunjukkan kepada fakta. Iman Abraham adalah iman yang digantungkan hanya kepada janji Tuhan saja. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Saya melihat ada janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu 3, saudara. Yang pertama, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham, aku akan berikan kepadamu tanah. Pergilah dari tempatmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke tempat yang aku tuju. Aku akan kasih kamu tanah. Apa respon Abraham? Tanahnya di mana Tuhan? Itu luas tanahnya berapa? Berapa ratus meter persegi Tuhan? Jauh nggak dari sini? Apakah itu respon Abraham? Enggak. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap percaya. Walaupun dia nggak tahu tanahnya ada di mana, luasnya berapa, jauh apa enggak, dia tetap percaya. Tapi kalau kita yang terima janji itu, kira-kira gimana respon kita? Coba lihat sertifikatnya.
tanah, nggak percaya. Sebelum saya pegang sertifikat, saya nggak akan percaya. Luasnya berapa? Saya nggak akan percaya. Seringkali iman kita sandarkan kepada fakta. Kita harus lihat dulu. Kita harus lihat buktinya dulu. Kita harus pegang buktinya dulu. Kalau Tuhan mau kasih saya tanah, kasih dong sertifikatnya. Kalau saya belum pegang sertifikatnya, maaf Tuhan, aku nggak mau. Tapi Abraham nggak begitu. Itulah iman Abraham. Iman yang tidak melihat fakta, tapi melihat janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham. Yang pertama mau dikasih tanah, yang kedua mau dikasih keturunan. Tapi faktanya apa? Istrinya wis tuwek, mandul, sudah menopause. Kalau Abraham lihat fakta, dia bilang, Tuhan guyon, Tuhan bercanda. Enggak mungkin saya akan terima keturunan. Wong istriku udah tua dan menopause mandul, enggak mungkin. Itu yang terjadi kalau manusia menggantungkan iman pada fakta. Yang ketiga, Tuhan mau jadikan Abraham itu berkah lewat keturunan. Lagi-lagi sesuatu yang mustahil. Tapi kita tahu ujung cinta Abraham. Dia terima semua. Dia terima tanah sebagai milik pusaka. Dia terima keturunan. Sampai hari ini kita kenal Bapak Abraham itu sebagai bapak dari orang percaya. Dan lewat Abraham, dunia ini boleh menerima berkah. Janji Abraham. Dan janji Tuhan digenapi kepada Abraham bukan karena Abraham melihat fakta, tetapi Abraham melihat siapa yang berjanji. Jadi saya mencatat di slide bahwa iman itu bukan tentang fakta, Pak. Bukan tentang fakta, Bu. Iman itu berbicara tentang janji Allah. Amin. Seberapa besar kita percaya sama Allah, seberapa kuat iman kita pegang janji Tuhan, itu menentukan iman saudara. Tapi seringkali kita perlu akui ya, iman kita lemah. Ketika kita dapati di dapur beras sudah mulai kosong, di dompet sudah tidak ada lagi rupiah, kita mulai goyah. Tuhan, katanya Tuhan akan pelihara saya, tetapi kenapa sampai hari ini Tuhan belum berkati saya? Jadi sekali lagi saya perlu catat, iman bukan tentang fakta, tetapi tentang janji Allah. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Saya boleh Pak Wawan bantu saya lagi, Pak Wawan di depan sebagai hukuman, ya. Karena Pak Wawan minggu lalu nggak datang KKA, jadi saya setrap hari ini. Maju ke depan, saudara. Jadi selama Pak Wawan nggak datang KKA, tiap bulan Pak Wawan akan berdiri saya sendiri. Ya. Oke. Supaya saudara mengerti bahwa iman itu jangan berbicara tentang fakta begini. Kita tanya jawab Pak Wawan, cukup jawab percaya atau enggak? Saya punya dompet. Di dompet saya ada uang 1 lembar 50.000. Percaya Pak? Percaya. Kita buktikan. Ada. Baik. Kopi secangkir dengan pisang goreng satu kira-kira berapa Pak? 5.000 rupiah. Berarti cukup ya kalau saya beli dengan ini ya. Jadi kalau saya kasih ini ke Pak Wawan untuk beli kopi dan sepotong pisang goreng, dapat? Percaya? Oke, baik. Saya boleh minta tisu, ada tisu tidak? Ya. Terima kasih. Nah, sekarang di warung depan ada kopi ya Pak? Ada ya, di warung depan ada kopi ya. Ada gorengannya Pak? Iya, tadi dengan 50 ini dapat ya kopi dan gorengan. Nah, sekarang saya minta Pak Wawan ke depan untuk beli kopi dan pisang goreng pakai tisu. Dapat gak kira-kira? Bilang dulu deh. Dapat gak? Enggak. Percaya nggak bahwa dengan Pak Wawan ke warung depan bilang, Bu saya mau kopi dan pisang goreng. Ini uang, bayar pakai ini. Dapat gak? Nggak percaya. Kalau seandainya Pak Wawan sampai di depan berjalan, kira-kira apa yang Pak Wawan akan lakukan dengan tisu ini?
buang aja Pak situ. Nggak apa-apa, ini sudah. Pak Wawan nggak percaya bahwa dengan tisu itu Pak Wawan akan dapat kopi dan pisang goreng. Kenapa nggak dapat Pak? Itu tisu, nggak laku. Yang benar Pak, coba diambil. Nah, dibuka dalamnya. Terima kasih Pak Wawan. Saya kira Pak Wawan bisa nggak beli pisang goreng sama tisu, dibilang nggak akan dapat. Tisu nggak laku. Kenapa Pak Wawan bisa bilang seperti itu? Karena Pak Wawan lihat yang kelihatan, tisu. Dia nggak lihat dalamnya ada duit. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita itu seperti itu. Terlalu banyak Tuhan sudah berkati kita. Terlalu banyak jawaban-jawaban doa yang mungkin sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita buang begitu aja. Karena yang kita lihat adalah bungkusnya, buahnya. Kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati usaha saya. Tetapi yang saudara lihat adalah pergumulan keluarga, cekcok terus, masalah ekonomi, omset turun dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa Tuhan juga bisa memberkati kita dengan pergumulan. Kita selalu melihat segala sesuatu dengan apa yang kelihatan. Sakit, penyakit, masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Itulah iman. Tidak selalu berbicara tentang fakta, tetapi apa yang terkandung di dalamnya, yaitu janji Tuhan. Inilah yang kita pelajari kemarin dari iman orang bernama Abraham. Nah, hari ini saudara, saya akan lanjutkan dan kita akan belajar iman dari tokoh yang lain, yaitu seorang perempuan Kanaan. Mari kita akan buka terlebih dahulu kitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-28 ya. Saya akan baca buat saudara. Saudara perhatikan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku, Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh panjang firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang mendengar, membaca, terlebih bagi kita yang melakukan firman ini dalam hidup kita hari ini. Alkitab menceritakan gini. Setelah itu Yesus menyingkir. Setelah apa? Jadi ceritanya setelah Tuhan Yesus mengadakan pelayanan KKR, ya, di mana Alkitab mencatat yang datang KKR itu 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ya. Nah, setelah Yesus mengadakan KKR yang luar biasa itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu. Kemana? Healing.
melanjutkan pelayanannya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu lalu nyebrang ke daerah yang namanya tadi apa? Tirus dan Sidon. Setelah mereka, singkat cerita, setelah mereka sampai di Tirus, sampai di Sidon, saudara, ini menarik saudara, kalau kita bicara Tirus dan Sidon. Jadi sebelum Tuhan Yesus sampai ke Tirus dan Sidon, Tuhan Yesus sudah bernubuat dahulu tentang kota ini. Ketika Tuhan Yesus mengutuk kota-kota, Tuhan Yesus bilang apa? Nanti pada akhir zaman, tanggungan dari Tirus dan Sidon itu lebih ringan. Itu sebelumnya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Tirus dan Sidon tanggungannya lebih kecil. Karena ada iman dari perempuan Kanaan ini, ya. Nah, setelah sampai di Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan dikatakan. Lalu perempuan ini datang kepada Yesus, Tuhan tolong, anakku sakit, dia kerasukan setan, dia menderita, tolonglah aku. Apa respon Tuhan? Diam. Alkitab bilang diam. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang berdoa, tapi kau merasa Tuhan gak jawab? Tuhan diam aja. Ada yang merasa seperti itu? Saudara bergumul tentang satu hal, tentang sakit penyakit, tentang keluarga, tentang usaha, dan saudara sudah berdoa untuk itu. Saudara merasa Tuhan gak jawab. Wanita Kanaan ini mengarang. Alkitab bilang Tuhan diam. Apa yang dilakukan perempuan ini? Menyerah? Enggak. Dia terus minta tolong, dia terus paksa Tuhan. Setelah Tuhan seakan-akan gak jawab, muridnya pengen usir dia. Tuhan udah usir aja. Ribet ini perempuan, resek. Menyerah? Enggak. Dia terus berteriak minta tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Walaupun Tuhan diam, walaupun murid-muridnya ingin mengusir dia, wanita ini terus meminta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, aku datang ke sini untuk melayani umat-umatku, domba-dombaku, anak-anakku, bukan melayani engkau. Tuhan seperti anjing. Tuhan diam, murid-muridnya pengen usir. Pada akhirnya ketika Tuhan jawab, Tuhan bilang ke wanita ini, anjing. Kira-kira tersinggung gak perempuan ini? Kalau kita digituin, tersinggung gak Pak, Bu? Kita sudah marah besar. Setelah wanita ini mengalami respon yang gak mengenakan, didiemin Tuhan, mau diusir murid, dan dibilang anjing sama Tuhan sendiri, menyerah? Enggak. Perempuan ini terus memohon kepada Tuhan dan mengakui, ya Tuhan, aku ini anjing. Gak apa-apa. Tapi biarlah belas kasih Tuhan turun sedikit saja bagi saya. Dan singkat cerita, apa yang diminta perempuan ini dikabulkan Tuhan. Saudara tahu, ketika saya menemukan firman Tuhan ini, Tuhan bawa saya ke dalam satu perenungan yang lebih dalam. Tuhan bawa hati, mata saya terfokus pada ayat yang ke-28. Coba saudara perhatikan. Tuhan mau mengapa di situ kepada perempuan ini? Hai ibu, imanmu besar. Dan yang luar biasanya, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Sementara kalau kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, di ujung doa terkadang kita bilang apa? Ya Tuhan, biarlah semuanya ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ayat ini berbeda. Tuhan sendiri yang bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Kenapa? Karena iman dari wanita ini besar. Tadi saya bilang Tirus dan Sidon itu adalah salah satu kota yang dikutuk Tuhan. Saudara tahu, Tirus dan Sidon adalah satu area tempat dari orang-orang non-Yahudi yang diklaim sebagai orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang najis, orang-orang kafir, orang-orang yang gak kenal Tuhan, termasuk si wanita ini. Artinya apa? Wanita ini adalah orang yang gak kenal Tuhan, gak kenal firman Tuhan, gak pernah ibadah. Kalaupun mereka ibadah, mereka masih dalam penyembahan berhala seperti kepada dewa Baal dan lain sebagainya. Ini fakta tentang perempuan ini. Tetapi yang luar biasa yang Tuhan katakan,
bahwa iman dari seperempuan ini adalah besar. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin, apa sebabnya, apa landasan kenapa Tuhan bilang ke wanita ini, seorang yang najis, seorang kafir, seorang yang tidak kenal Tuhan, kok dibilang punya imannya besar? Berbanding terbalik dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ini adalah orang-orang yang kenal Taurat, tahu firman, hafal firman. Orang-orang yang begitu rohani. Tetapi sering kali kepada orang-orang seperti ini Tuhan bilang sebagai orang-orang yang munafik. Orang Yahudi yang tahu firman, yang rajin ibadah, seringkali Tuhan bilang sebagai orang yang munafik. Tetapi orang yang gak kenal Tuhan, orang yang gak kenal Taurat, yang gak tahu Taurat, yang dalam penyembahan berhala, Tuhan bilang dia punya iman yang besar. Ada satu kontradiksi di sini. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata saudara, dari perenungan saya secara pribadi, ternyata kita belajar satu hal. Iman itu bukan tentang seberapa rajin kita beribadah. Ternyata iman itu tidak berbicara seberapa banyak hafal Alkitab. Iman itu tidak berbicara seberapa sering kita datang persekutuan. Ada banyak orang datang persekutuan dari Minggu sampai Senin, berdoa dari pagi sampai malam, tahu banyak tentang Alkitab, tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi itu tidak membuktikan kita orang yang punya iman. Dan Tuhan menunjukkan satu perkara yang lebih besar ketika saya renungkan ini. Sebelum Tuhan sampai di Tirus dan Sidon, murid-muridnya nyebrang ke danau. Apa yang terjadi di danau? Mereka mengalami badai, angin sakal. Lalu para murid ketakutan. Yesus datang. Saudara tahu yang murid-murid katakan kepada Tuhan Yesus? Itu hantu. Mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari dengan firman Tuhan. Setiap hari lihat mujizat. Setiap hari dapat berkat. Tapi ketika mereka ada dalam situasi badai, ada di dalam kesulitan, Tuhan Yesus datang untuk menolong. Mereka bilang itu Hantu. Wanita ini gimana? Dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia cuma dengar. Tapi ketika dia ada masalah, dia datang ke Tuhan. Tidak seperti para murid yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, dengan firman, tetapi menyangka Tuhan sebagai hantu. Dan yang luar biasanya, ada seorang murid bernama Petrus di situ. Apa yang Petrus bilang? Tuhan, kalau Engkau itu, biarkan aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Iya enggak? Dan Petrus berjalan di atas air. Saya tanya, besar nggak iman Petrus? Besar. Ada nggak dari Bapak Ibu di tempat ini yang hari-hari ini mungkin kau mengaku anak Tuhan, aku orang Kristen, aku beriman? Ada yang pernah berjalan di atas air? Ada yang pernah berjalan di atas air? Yang tenggelam di air? Banyak. Banyak. Saya juga saudara. Nah, jadi waktu kemarin kita liburan ke Pangandaran, saudara, saya naik yang namanya banana boat. Nah, saya udah gak mau, saya takut karena saya nggak bisa berenang. Istri saya bilang, tenang Papa, ada pelampung. Saya pakai pelampung. Saya masih takut. Udah Papa, nggak usah takut, percaya deh, ini pasti nggak akan tenggelam, nggak akan tenggelam. Ya, akhirnya saya mulai memberanikan diri. Istri saya duduk di belakang saya, saudara. Ya, suatu ketika banana boat itu sengaja diterbalikan. Jadi terbalik kita. Saudara tahu, istri saya peluk saya, dia pegang pundak saya karena dia panik akhirnya. Dia tenggelamkan saya begini, cari. Saya di bawah ampun. Dia lupa saudara, yang ditenggelamkan itu suaminya sendiri. Ya Tuhan,
Subhanallah. Jadi di Pangandaran itu saya berlibur, saya dibaptis saudara, ya, dibaptis sama istri saya sendiri, ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengaku beriman kita bisa berjalan di atas air, sedangkan Petrus bisa. Sekali lagi, besar nggak iman Petrus? Kita buktikan. Kita buka di dalam ayat sebelumnya, Pasal sebelumnya saudara. Pasal 14. Dan kita baca di ayatnya ke-30. Perhatikan baik. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Saudara yang punya handphone, coba lihat bahasa Inggrisnya, NIV. Tuhan bilang apa di situ kepada Petrus? Little faith. Coba buktikan. little faith. Tuhan bilang kepada seseorang murid yang baru saja bisa berjalan di atas air sebagai seorang yang imannya kecil. Kepada para murid Tuhan bilang imannya kecil. Kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat yang hafal Alkitab, yang begitu rohani, Tuhan bilang sebagai orang munafik. Tetapi kepada perempuan Kanaan yang notabene dianggap seorang yang najis, seorang yang kafir, nggak tahu firman Tuhan, Tuhan bilang imannya Besar. Di sini saya mulai bergumul, kenapa bisa begitu Tuhan? Jangan-jangan saya dan banyak sekali orang-orang Kristen hari-hari ini yang mengaku percaya, yang ngakunya umat Tuhan, yang ngakunya hamba Tuhan, yang ngakunya pelayan Tuhan, jangan-jangan seperti yang Tuhan bilang, gak punya iman. Saya akan tutup khotbah saya dengan kita cari kenapa atau apa alasan Tuhan bilang kepada perempuan Kanaan ini, seorang yang najis, sebagai orang yang punya iman. Ya, saya melihat ada 2 poin, saudara. Kenapa Tuhan bisa bilang kepada perempuan Kanaan ini sebagai orang yang punya iman yang besar? Yang pertama, saya mencatat bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. iman itu harus disertai dengan perbuatan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui, kita seringkali membuat arti iman itu menjadi kecil. Seringkali iman kita pahami sekedar percaya pada kuasa Tuhan. Iya kan? Seringkali kita bilang iman itu hanya percaya kepada Tuhan. Pak, Bu, hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara bilang bahwa iman itu adalah percaya pada kuasa Tuhan, setan pun percaya. Kalau iman hanya sekedar kita artikan kita percaya pada kuasa Tuhan, sekali lagi, setan juga percaya. Jadi apa iman itu sebenarnya? Hari ini kita akan belajar dari perempuan ini. Yang pertama, iman harus disertai dengan perbuatan. Ada orang yang berdoa, Tuhan, Berkati aku dengan materi, dengan kecukupan, dengan kelimpahan, sesuai dengan kekayaan yang Engkau punya. doanya seperti orang yang beriman. Tetapi setelah dia amin, judul jalan terus. Ada orang berdoa, Tuhan berkati rumah tanggaku Tuhan, biarlah rumah tanggaku selalu rukun, harmonis, saling mengasihi dan mencintai. Dia lupa ternyata dia punya simpenan. Selingkuh jalan terus, jinah jalan terus. Tuhan berkati kesehatanku Tuhan, Tapi minum alkohol jalan terus. atau anak-anak muda di tempat ini, Tuhan,
tumpahkan tangan sendiri di sini. Tuhan, aku percaya. Berkati aku dengan kepintaran Tuhan. Tapi gak pernah bikin PR. Gak pernah kerjain tugas. Bolos terus. Rajin sekolah, bukan untuk belajar tapi untuk membaca. Siapa yang begitu ada? Gak ada di sini, saudara ya. Seringkali kita mempertontonkan kehidupan kita, gaya hidup kita yang rohani, supaya dinilai sebagai orang yang beriman. Tetapi tindak tanduk perbuatan kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Hanya kelihatan dari doa-doanya sebagai orang beriman. Hanya kelihatan dari kerajinannya ke gereja seakan-akan orang beriman. Terlihat banyak hafal ayat Alkitab sebagai orang beriman. Tetapi dalam tindakan, dalam perbuatannya jauh daripada iman itu sendiri. Ibadah rajin, doa kenceng, melayaninya kenceng, ayat Alkitab banyak yang hafal secara rohani, hebat. Tetapi ketika ada tekanan berat datang, lari ke dukun, lari ke orang yang punya duit. Ibadah rajin, doa kenceng, melayani kenceng, rohaninya kelihatan hebat. Saat ada masalah, gampang sekali putus asa. Kecewa sedikit, tidak lagi mau melayani. Kecewa sedikit, tinggalkan gereja. Bahkan ada yang tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan imannya. Hari ini kita belajar bahwa iman bukan cuma sekedar kita mempercayai akan kuasa Tuhan, tetapi bagaimana iman itu harus ditunjukkan dari sikap perbuatan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Kita bisa lihat dari perempuan Kanaan ini. Ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan diam. Tuhan gak jawab. Ada berapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan karena Tuhan seakan-akan diam, gak jawab doa. Berhenti doanya. Tapi perempuan ini ketika Tuhan diam, kita mencatat dia tetap datang, dia tetap menyembah, dia tetap memohon. Wanita ini dikatakan anjing, najis, kafir, nggak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dia nggak sakit hati. Dia tetap datang menyembah, memohon kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita belum sampai dianjing-anjingin di dalam keseharian kita sama orang lain ataupun dalam pelayanan. Tetapi seringkali hanya karena persoalan sepele kita menjadi orang-orang yang lemah, menolak pelayanan, menolak datang ke gereja dan lain sebagainya. Tapi dalam keseharian seolah-olah kita menunjukkan ke orang yang beriman. Lihat perempuan ini, dia tetap cari Tuhan. Imannya nggak goyah, walaupun Tuhan nggak jawab. Imannya nggak goyah, walaupun dia dapat penolakan. Wanita ini imannya nggak goyah saat para murid ingin mengusirnya. Dia tidak goyah, dia tidak kecewa saat dia dibilang anjing. Dari sini kita bisa melihat iman adalah perbuatan di mana apa yang dilakukan si perempuan ini, dia tidak menyerah. Boleh dari saudara bilang saya nggak boleh menyerah. Dari sini kita belajar bahwa iman dari perempuan Kanaan ini, yang Tuhan katakan bahwa imannya adalah iman yang besar, karena imannya tidak mudah nyerah, imannya nggak pernah mudah putus asa meskipun banyak himpitan. Bagaimana dengan kita hari-hari? Ketika himpitan datang, apakah kita mulai goyah, meninggalkan Tuhan, meninggalkan doa, meninggalkan pelayanan? Kita belajar dari perempuan ini. Ya. Hari ini, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, sebesar apapun, Tuhan Yesus
bisa mengubahnya. Apa yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Tim musik boleh maju. Yang kedua, alasan apa yang Tuhan pakai sehingga wanita ini dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang besar? Yang pertama, perbuatannya tak mudah nyerah walaupun impiannya berat. Yang kedua, iman itu harus disertai dengan sikap hati. Ini yang Tuhan lihat di perempuan Kanaan ini. Apa itu sikap hati? Sikap hati adalah sikap mental, perasaan yang tercermin dalam tindakan dan perilaku. Jadi saya mencatat di slide, sikap hati yang benar itu akan menciptakan perilaku dan tindakan yang baik. Kita bisa lihat dari perilaku dan tindakan si perempuan Kanaan itu. Ketika dia mendapat respon yang tidak baik, dia tetap menyembah Tuhan. Ya, sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang Yahudi ahli Taurat yang merasa diri tahu, yang merasa tahu firman, yang merasa dirinya rohani. Tuhan bilang orang munafik. Tapi orang Kanaan ini, walaupun dia nggak kenal Taurat, dia nggak tahu Tuhan, himpitan datang, dia tetap cari Tuhan Yesus. Saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, muncul iman yang ia kerjakan di dalam perbuatan. Sikap hatinya di hadapan Tuhan penuh dengan sifat kerendah hatian. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan Yesus bisa bilang orang ini punya iman yang kuat? Karena perempuan ini punya kerendah hatian di hadapan Tuhan. Berbeda dengan ahli Taurat para Farisi. Karena merasa tahu Alkitab, merasa dirinya paling rohani, merasa dirinya paling benar, Tuhan benci mereka karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita, seberat apapun pergumulan saudara hari ini, semustahil apa yang saudara rasakan hari ini, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan penuh kerendahan hati, tidak pernah mudah menyerah di dalam hidup ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui semuanya, percaya pada kuasa Tuhan, sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali belajar iman dari seorang perempuan Kanaan, seorang yang dianggap najis, seseorang yang dianggap tidak mengenal Tuhan, tapi perbuatannya di hadapan Tuhan menarik belas kasihan Tuhan. Dia tidak pernah mudah menyerah. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang merasa putus asa, merasa gelisah, hampir kehilangan iman, kepercayaan kepada Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kami boleh belajar dari seorang perempuan Kanaan ini Tuhan, bahwa seberat apapun masalah kami, seberat apapun persoalan kami, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang selalu mencari fakta untuk membangkitkan iman kami. Karena sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kami lihat. Hari ini Tuhan, banyak hal yang belum kami miliki, banyak harapan yang kami punya, tetapi biarlah fakta-fakta yang sedang kami hadapi hari ini tidak menggoyahkan iman kami. Karena iman kami hanya kami gantungkan kepada janji Tuhan yang selalu memberkati, menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kasih bersemangatnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk yang membawa persembahan untuk maju ke depan. Bu Rita untuk berdoa dengan persembahan. Tuhan kami mengucapkan persembahan dari seluruh masyarakat sudah awal 15 dan kami semua Tuhan Yesus Kita akan berikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Panjang
besok harus istirahat total dan hari Selasa akan diadakan pemasangan ring. Bukan ring tinju ya Bu Ibu. Akan dipasang 3 ring. Jadi Opa agak ketakutan, jadi kita akan dukung dengan doa. Ya, sama Baik juga akan masuk ke rumah sakit besok dan akan diadakan operasi di hari Selasa. Kita akan dukung dalam doa. Kedua-duanya di hari yang sama, yaitu hari Selasa. Terima kasih untuk Pastor Info dan juga untuk Bapak Ibu Saudara semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada kegiatan montekarya anak-anak. Setelah ibadah selesai, langsung ke pastori dan makan dan berangkat ke montekar. Kemudian hari Selasa ada ibadah KKA, silakan diatur sesuai dengan wilayah masing-masing. Hari Kamis ada doa pujian penyembahan. Hari Jumat ada latihan tamburi, latihan musik bersama Kak Mia dan juga kakak-kakak yang melatih tamburi. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum wanita di rumah Ibu Samika. Nanti Ibu Anita yang akan umumkan beberapa hal. Ya, ada Ibu Milka. Ibu Milka yang akan pimpin firman Tuhan di ibadah kawin. Ya. Kemudian di saat itu video call Ibu Anita yang akan bertugas. Baik, kemudian bagi Bapak Ibu yang tadi ngambil formulir janji iman boleh diisi dan boleh diberikan kepada Ibu Sandika yang tadi terima tamu yang ada di depan sekarang ya, diserahkan kepada pendahara gereja. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus dan itu hari Minggu ya. Tapi kita tidak meninggalkan ibadah kita tetap ibadah di hotel seperti biasa jam 9 pagi. Namun kita akan adakan ibadah dan perayaan sekaligus lomba-lomba memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus di hari Senin. Tanggal 18 Agustus itu adalah cuti bersama, libur yang dipindahkan dari hari Minggu ke hari Senin. Jadi kita akan mengadakan ibadah, perayaan dan perlombaan. Dan ada titipan pengumuman mengenai hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, kita akan adakan tanggal 18 hari Senin tanggal 18 Agustus di Agape, di komplek Agape. Mungkin sentralnya kita akan pakai di lapangan basket yang dekat di kolam. Dan kegiatan-kegiatan perjamuan kasih kita akan pakai di pastori. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permainan ini mungkin sudah di-share di grup KKA. Ya, permainan ini terdiri dari 3 kelompok dengan mix usia dan jenis kelamin. Kemudian ada tukar kado senilai 17.080 rupiah sesuai 17 Agustus tanggal 17 bulan Agustus, tanggal 17 bulan 8 ya, bertema merah putih, jadi dibungkus di tas coklat. Nah, setiap wilayah KKA akan mempersiapkan permainan ya yang sudah ditentukan oleh ketua KKA. Siapa yang akan memimpin game apa itu silakan ketua KKA untuk mempersiapkannya dengan anak buahnya. Ya, bisa dimainkan oleh anak-anak dan dewasa. Ya, boleh 2 versi ukuran penyesuaian. Anggaran menggunakan kas KKA wilayah masing-masing. Sifat game harus menghasilkan juara 1, 2, 3, bukan seperti icebreaker. Tidak perlu menyiapkan hadiah untuk juara.
kepastian jenis game yang akan dipersiapkan wajib diinfokan kepada Ketua KKA Umum yaitu Pastor Daniel maksimal hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Ini contoh yang perlu contohnya tukar kado ya Bapak Ibu. Per individu itu Rp17.080. Tema merah putih contohnya beng-beng senilai 17.000, gula pasir senilai 17.000, beras 1 karung. Pokoknya senilai 17.000 ya, 18.000 lah karena sebenarnya koma kan 17 dan 80.000 rupiah ya. Ini contohnya seperti itu. Nanti di KKA akan dijelaskan oleh ketua masing-masing ya. Di KKA akan dijelaskan di grup masing-masing ya. Tapi ini secara umum ini info untuk kita semua. Kemudian game dari per-KKA untuk 3 kelompok pakai kas KKA ya. Misalnya makan kerupuk, jadi siapkan 3 tali, 3 set tali dengan 5 kerupuk, jadi atau 10 kerupuk itu disiapkan disiapkan dari kas KKA. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semuanya diharapkan ikut, semuanya bisa diharapkan hadir dalam acara memperingati perayaan 17 Agustus di Agape jam 8 pagi supaya tidak terlalu siang ya, supaya tidak terlalu siang dan tidak terlalu panas. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian Bapak Ibu, hari Sabtu dan Minggu yang akan datang kayaknya tamu-tamu ini senangnya main ke tempat kita ya, berkunjung ke tempat kita. Hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 Agustus, tanggal 16 dan 17 Agustus kita ada tamu dari Korea yang akan melayani di ibadah pemuda, dan hanya memberikan kesaksian di ibadah Minggu. Jadi anak-anak pemuda, kalian akan dilayani oleh opa-opa Korea. Dan yang cakep, siapa tahu ada yang nyantol. Ya, kurang lebih ada 20-21 orang. Kebanyakan opa Koreanya daripada pemuda. Ya, jadi nanti tolong disiapkan kalian, Kak Reva dan pengurus yang lain. Di hari Sabtu dan Minggu mereka akan bersama-sama ibadah dengan kita dan memberikan kesaksian. Baik, itu kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kemarin Bapak Christian, karena Bapak Christian tidak bersama dengan kita ya di Jakarta. Kemudian Saudara Farel Yeremia itu remaja pemuda nggak nyampe 20, itu ramenya kayak apa ya? Itu kemarin Jos nggak bisa tidur di pasar karena mereka sangat meriah. Kemudian Saudari Stevina tanggal 17 Merdeka. Bapak Soka tanggal 18. Saudara kita tanggal 20. Bunda Mary tanggal 24. Ya, berkenan dengan Bunda Mary Lim. Ipar dari Bunda Mary Lim sudah dipanggil Tuhan, nenek. Dan hari ini upacara pemakaman dari tanggal dari Jumat ya, Sabtu hari ini upacara pemakaman di Jakarta. Kemudian Ibu Agustina 28, kemudian Saudari Selvi, ini adiknya Komekel tahun 29 dan ulang tahun pernikahan Bapak Sugimanata. Bapak Sugimanata Ibu ya. Mungkin bingung yang Sugipas yang mana dan Ibu Yana ya tahun 30. Ada lagi yang ulang tahun di bulan Agustus yang terlewat? Tidak ada? Tidak ada? Ya Bapak Ibu, kalau ada pengumuman sepertinya ada tapi saya lupa apa gitu ya. Nanti akan di-sharekan di grup. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
persiapan kita Natal. Ya, Bapak Ibu. Baik, itu saja. Ada lagi? Saya punya relasi yang sangat dekat dengan salah satu perintis GPPS, namanya Isabio. Saya suka, kalau mahasiswa itu suka doa di namanya wilayah Prigen, Pemalang, dan saya suka doa di sana dan ketemu dengan Isabio. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sangat diberkati. Kami banyak, saya minta terus didoakan. Sementara waktu dia cerita begini, dia hanya punya satu celana panjang itu satu dalam sebuah pelayanan. Padahal jemaatnya itu banyak, orang-orang Chinese, orang-orang kaya. Satu waktu Bapak Ibu, ketika dia sudah berkhotbah begitu, biasanya dia turun, tapi dia nggak turun. Kemudian dia bilang, oke, jemaat silahkan pulang ya, silahkan pulang, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dan semua pulang, tapi dia nggak turun. Nah, beberapa majelisnya itu dia tanya, kenapa Bapak Gembala tidak turun? Terus majelisnya kemudian ketua majelisnya ya kaget ketika dia melihat ternyata Pak Pendeta Isabio itu dia berkhotbah, dia pakai celana pendek. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa pakai celana pendek? Karena celana saya sedang saya cuci. Dia punya celana satu. Sekalipun dia pendeta, dia punya jemaat yang banyak dan kaya, tapi dia tidak pernah meminta. Dia tidak pernah meminta dan datang kepada jemaat. Dia bilang gini, saya hidup dengan mau jemaat saya peduli dan tidak peduli dalam hidup saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya melayani Tuhan ini. Dan itu yang menjadi teladan buat hidup saya. Sesulit apapun juga dari mulai perintisan sampai sekarang, saya tidak akan pernah datang kepada jemaat menceritakan tentang keluhan atau kebutuhan hidup saya. Saya yakin itu menjadi sesuatu yang besar luar biasa. Jadi firman Tuhan hari ini itu seharusnya menguatkan kita semua. Tutuplah pintu buat orang-orang yang mencoba menggoda untuk kita kemudian datang kepada mereka semua. Jadi itu sebabnya pergantungan iman itu selalu relasinya itu dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari Rabu, karena sebenarnya di Agustus ini ternyata itu nanti ada Harnas kaum pria. Jadi kaum pria hari Rabu akan rapat jam 6 pastori, karena kita nanti akan mempersiapkan pelayanan untuk minggu kelima. Jadi minggu kelima itu kaum pria akan melayani, ya, baik itu dari penerima tamu, kolektan, kemudian WL, singer, musik, ya akan ditangani, dilayani oleh kaum pria. Opung harus siap-siap menjadi singer. Kita membahas apa itu semuanya, ya. Kita akan adakan rapat. Terus kemudian di Rabu itu juga, karena kita juga sekalian akan membahas tentang Natal. Karena panitia Natal tahun ini itu adalah kaum pria. Nah Bapak Ibu, kita kan pengen Natalan kita itu pergi ke tempat luar ya. Tapi kalau kita kemudian lihat pergerakan gaji imannya, tapi saya terpukul ya. Saya bilang, waduh, kok baru sedikit? Istri saya bilang ini, Imam, ngajari jemaat iman, harus 5. Oh iya sudah. Dan saya bilang, saya yakin Tuhan, kita nanti akan ibadah Natal itu di luar. Jadi hari Rabu, nanti kita selain rapat untuk Harnas kaum pria, tapi kita juga akan rapat untuk Natal kita semuanya. Kemarin pada waktu kita doa, lagi kemudian bilang Pak Agam, kenapa sih mesti di Pelabuhan Ratu? Di Pelabuhan Ratu. Kenapa nggak kenapa nggak di Jogja saja? Kita nginep di Jogja, terus kita ibadah, terus kemudian kita touring, kan ada banyak pantai-pantai yang bagus, tempat-tempat wisata yang bagus. Sudah nanti kita rapatin, kira-kira kita mau Natalnya nanti di mana? Mau di Pelabuhan Ratu atau kemudian kita di Jogja? Kalau kita di Jogja, berarti kita akan segera survei juga. Kalau pilihannya Jogja, survei. Di Jogja ada hotel yang cukup bagus, harganya cukup murah. Jadi kalau 2 malam 3 hari, nah itu lumayan kita bisa nikmati. Jadi ingat, hari Rabu, kaum pria, jam 6 kita akan rapat bareng-bareng membahas Harnas, tapi juga akan membahas tentang rencana Natal kita. Ya, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.
Ya saya baru ingat Bapak Ibu, tanggal 17 Agustus itu kan pas hari Minggu. Jadi ada usulan Bapak Ibu, kita pakai bertemakan merah putih. Tetapi ada usul lain, gimana kalau kita pakai baju daerah? Gitu, ini yang baru saya ingat ya. Atau motif daerah. Jadi yang dari NTT pakai motif NTT, yang dari Batak pakai motif Batak, yang dari Jawa pakai belangkon, yang dari Sunda pakai pangsi, yang dari Irian pakai koteka. Ya gitu. Nanti akan diumumkan kemudian. Silakan keseluruhan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sungguh-sungguh berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami ada karena kasih Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami, yang terus menopang kaki kami, yang terus menguatkan kaki kami, untuk kami terus berjalan mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biar firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh kami simpan di dalam pikiran kami, simpan di dalam hati kami. Kami tidak mau membiarkan bagian terbaik yang sudah kami terima pagi ini dicuri oleh si iblis Tuhan. Kami mau pegang baik-baik semua firman itu, dan biar itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam diri kami. Kami menjadi orang-orang yang mengalami dari bagaimana iman itu bekerja di dalam hidup kami, menolong kami, memulihkan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus Tuhan untuk kesehatan jemaat, kami berdoa supaya Tuhan Kau yang memberkati sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus untuk Opa Lodi dan Pak Eri yang akan menjalankan operasi, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, supaya operasinya boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan mendatangkan kesembuhan-kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Pak Eri, berkati Opa, biarlah dia terus berharap dan punya keyakinan yang kuat dalam Tuhan. Biarlah di dalam hatinya terus penuh dengan sukacita, penuh dalam damai sejahtera, penuh dalam ketenangan, sebab Tuhan selalu bekerja bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan bagi opa oma kami di dalam usia tua mereka. Tuhan, Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka. Tolong mereka supaya mereka terus menikmati sukacita, damai sejahtera, penghiburan di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu juga Tuhan, yang bersekolah, yang kuliah, yang tidak ada di kota ini, supaya Tuhan Kau yang memberkati mereka. Tolong mereka Tuhan supaya di dalam studi mereka, biarlah mereka dijadikan menjadi orang-orang yang pintar, orang yang berhasil, orang yang cerdas Tuhan. Dan sekalipun jauh dari kota kami, sekalipun jauh dari kami sebagai keluarga, biarlah di kota lain, di tempat lain, mereka menemukan keluarga yang baru, yang juga menolong mereka untuk mengasihi, mencintai Tuhan, yang juga menjaga mereka, yang juga mengasihi mereka dengan tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan, orang-orang yang benar, orang yang percaya akan terus ada di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu, untuk keuangan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya, dana operasional untuk kegiatan seluruh gereja ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkannya Tuhan, sebab gereja ini adalah pekerjaan Tuhan, gereja ini adalah pelayanannya Tuhan, gereja ini adalah miliknya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan untuk terus bergerak, bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kerinduan kami memiliki gedung gereja yang permanen. Kami terus tidak pernah berhenti untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikannya bagi kami, Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Dan sampai pada saat itu Tuhan memberikan bagi kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang siap menerima berkat itu Tuhan. Tolong kami sebagai jemaat, supaya kami terus punya kesatuan hati, kami terus punya kekompakan, kami terus dibawa untuk kami naik level semakin lagi Tuhan. Kami dibawa untuk terus
beriman teguh di dalam Tuhan, mengasihi, melayani dengan sungguh, dan terus mengalami perubahan hidup. Tuhan yang memberkati setiap kami jemaat di tempat ini, supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang siap untuk menerima berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ibu sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk mitra gereja di tempat ini, mitra-mitra mereka yang membantu, ada Yayasan Jembatan Kasih, ada Yayasan HBR, ada Motekar, mereka yang menolong anak-anak jemaat di tempat ini untuk mereka bisa bersekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan balas apa yang sudah mereka beri, dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk menolong lebih banyak lagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk seluruh program-program gereja di tempat ini. Untuk KKA yang sudah berjalan, kami bersyukur kiranya Tuhan menolong supaya KKA ini Tuhan menolong kami Tuhan, supaya kami terus menjadi mengalami perubahan hidup dalam diri kami Tuhan, dan terus kami benar-benar dibawa untuk kami semakin melayani Tuhan, semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Tolong Tuhan setiap ketua-ketua KKA, Tuhan pakai mereka Tuhan, bekali mereka Tuhan, tolong perlengkapi mereka supaya mereka benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan, menolong setiap anggota-anggota jemaat di wilayah masing-masing untuk bertumbuh di dalam iman kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Program-program yang lain Tuhan, untuk anak-anak muda, untuk sekolah minggu Tuhan, untuk kaum wanita, kaum pria, kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Kaum pria yang bulan ini akan mengadakan harnas, juga Tuhan Kau yang menolong, memberkati. Biarlah melalui harnas ini ada kebangkitan dari kaum pria, benar-benar ada kaum pria yang dipakai oleh Tuhan, yang memberi diri mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kaum pria bekerja, bergerak di dalam rencana-rencana Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan menyatakan secara berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan Tuhan kamu Tuhan untuk Gembala sidang, Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya Tuhan Kau yang memberkati, Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan mereka, mencukupkan apa yang segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Abel yang kuliah juga Tuhan Kau yang memberkati, Tuhan yang menolong supaya Abel benar-benar bisa menjadi mahasiswa yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, supaya Tuhan Kau menolong, memberkati, supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan gembala sidang terus bersinergi, terus bekerja sama, terus berkolaborasi Tuhan, terus menjalin mitra Tuhan, menjaga kekompakan, kesatuan hati, untuk kami hanya fokus pada kemuliaan nama Tuhan saja, fokus untuk menjangkau jiwa-jiwa, fokus untuk menolong setiap jiwa-jiwa bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, memberkati mereka. Biarlah di usia mereka yang baru, Tuhan terus tolong mereka, Tuhan terus kasih mereka, dan biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam iman pengenalan mereka akan Tuhan. Terima kasih, yang berdoa menyerahkan dalam tangan untuk ekonomi jemaat Tuhan tempat ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, perbuatan iman yang diserahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan Tuhan genapi, Tuhan akan lancarkan, segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan kelantaran terakhir untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, beserta jajaran kabinet pemerintahannya. Biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk membawa bangsa Indonesia ini menikmati segala hal yang baik, sekalipun kami mungkin banyak hal tantangan ke depan. Tapi biarlah pemimpin kami diberi hikmat untuk terus fokus melayani, mengasihi rakyat Indonesia Tuhan. Berkati untuk TNI, Polri, tolong mereka untuk mereka terus bersinergi menjaga kesatuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari keluarga kita kasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkan pikiran dan roh jiwamu kepada Bapa kita di surga yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, dan mengarahkan hati kita terus-menerus ke hati dan pikiran-pikiran, pikiran dan perasaan Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semua, serta persekutuan dengan Roh Kudus menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita layak menjadi mempelai Kristus yang begitu kudus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu,
Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati, termasuk orang tuamu, termasuk kakak adik-adik dan kakak-kakakmu. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, tangan Tuhan membuatmu menjadi cakap dan berhasil. Nah, engkau mampu mengelola bisnismu dengan kehikmatan yang datang dari Tuhan, sehingga engkau menikmati kemajuan demi kemajuan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita, dari Kristus Yesus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sampai fajar Maranatha menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal, dalam sukacita dan pelayanan-pelayanan yang besar dengan Allah kita sebagai Rajanya. Itulah sebabnya pulang, bagikan berkat kepada orang lain, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Dia